Halo guys, selamat datang di podcast Kelompok 7. Podcast yang setia menemani Anda. Perkenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama saya Dito. Hai, Hai. Hai. Hari ini saya akan membahas tentang kenaikan virus Omicron yang sedang dihadapi masyarakat. Sebelumnya nih, ada 3 tamu spesial yang akan menemaniku. Yuk, kenalan dulu. halo, saya Abraham. Halo, saya Rito. Halo, saya Andrian. Yaudah, yuk, langsung kita mulai aja. Kalian tahu gak kalau sekolahan kita mau ditutup kembali? Wah, kok bisa sih? Bukan cuma sekolahan kita doang, tapi semua sekolah sekota Surakarta. Waduh, kok bisa sih? Emangnya ada apa? Ya itu sekolahan di Surakarta banyak yang kena virus Omikron. Jadi pemerintah menganjurkan untuk menutup sekolah demi keamanan. Nah, asik dong kalau daring lagi. Iya, aku menyadari kalau daring itu gak seasik PTM. Jadi kita harus mematuhi peraturan pemerintah karena masing-masing pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencegah dan mengendalikan virus Omikron. Lalu, anggaran dan pencegahan virus Omicron dari mana? Ya, sesuai dengan otonomi daerah, maka kita harus melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Berarti, masing-masing daerah mempunyai kewajiban yang sama ya dalam menghadapi pandemi ini. Iya, pemerintah di semua tingkatan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota sampai ke pemerintah desa diwajibkan membuat program pencegahan dan penanggulangan virus Omikron ini melalui program kerjanya. Terus, program-program kerjanya yang dilakukan oleh otonom itu apa aja? Ya dengan melakukan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Akibat kalau melanggar 5M? Akibatnya yaitu satu, kita bisa kena virus Omikron. Yang kedua, digerebek Satgas COVID lalu dihukum. Wah, kok bisa dihukum juga? Ya Ya, aku agar masyarakat bisa mematuhinya demi keamanan. setuju banget tuh agar virus Omicron tidak naik atau melonjak juga. Ya nih, Omikron semakin menaik kasusnya di hari ke hari, terutama di kawasan Solo ini. Iya, sampai aku membuat puisi di bulan Februari. Coba, kalau boleh puisi kamu bacakan. Bulan Februari, banyak yang terjadi suka duka. Ada hari Valentine, ada hari hujan, ada hari panas, dan ada hari demam di mana-mana. Bahkan banyak yang terpapar Omicron. Yang pasti, hari Tuhan selalu menyertai. Coba, kalau boleh isinya dianalisis dong. Analisis puisinya pertama bulan Februari temanya bulan Februari, kayak bahasa remaja simpel yaitu menggambarkan suatu keadaan. Pesannya, kita harus menjaga kesehatan dimanapun kapanpun berada dan jangan lupa berdoa dan berserah pada Tuhan. Pencitraan perasaan, banyak yang terjadi suka duka. Terus pencitraan penglihatan, hari hujan, hari panas, hari demam, bahkan ada yang kena Omikron. Makna puisi, kita harus bisa menjaga diri dan jangan lupa berserah kepada Tuhan. Suasana ada senang dan ada duka. Wih, keren juga analisis dan puisi dari kamu. Aduh, makasih. Sama-sama. Aduh, pandemi bikin pusing. Mana mapel matematika aku gadong lagi. Mau bagaimana lagi nih keputusan pemerintah? Ya harus nurut. Betul tuh. BTW, materi tentang apa itu, Bro? Ya banyak bro, apalagi yang materi mat itu.
Yang bahas tentang trigonometri. Oh, trigonometri. Nah, trigonometri sendiri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Contohnya dalam sudut istimewa sebagai berikut. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu ada cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Dan masih banyak lagi. Lalu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan saat seorang arsitek membuat rancangan tangga dalam sebuah rumah. Nah, dalam hal ini arsitek harus memperhitungkan kemiringan tangga yang akan dibuat. Biasanya arsitek memakai ilmu trigonometri ini supaya dapat membuat rancangannya. Semisal panjang tangga 16 meter, sudut antara tangga dan jarak tanah ke tembok 45 derajat. Lalu kita harus mengukur tinggi tangga. Maka dapat dikerjakan sebagai berikut. Sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin 45 derajat sama dengan sisi depan per 16. Sin 45 derajat kan setengah akar 2 sama dengan sisi depan per 16. Dipindah ruaskan, sisi depan sama dengan 16 dikalikan setengah akar 2. Ditemukan jawabannya sisi depan 8 akar 2. Jadi tinggi tangga dari tanah adalah 8 akar 2 meter. Oh, begitu ya. Banyak juga ya ternyata. Malah tambah bingung nih. Hehehe. Dan gitu bro, kalau kita mau belajar pasti paham kok. Oke lah. Guys, gantian nanya dong. Aku masih bingung juga tentang materi fisika. Tolong jelasin materi bagian tentang usaha dan energi dong. Waduh, aku juga belum paham bagian itu. Sini aku jelasin. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Lalu contohnya apa bro? Seperti kita menarik benda, bersepeda, berolahraga, dan masih banyak lagi. Oh gitu ya, makasih. Oke. Tapi by the way, sekolah ditutup sampai kapan ya? Gak tahu lah, emang kenapa? Ya, jadi nggak punya uang dong. Kenapa? Nggak dapat uang saku. Tips cari uang gimana dong? Waduh, aku juga bingung. Ahai, aku punya ide. Apa itu? Tapi cocoknya buat vas bunga, asbak, kendi, atau cangkir ya. Terus kita buatnya pakai apa? Sama mau diapain juga? Gerabah, ntar kita jual dong biar dapat uang. Oh, boleh juga tuh. Jadi gimana? Mau buat apa tuh? Kalau aku sih setuju vas bunga. Kalau kamu, Mir? Aku juga cocok pas bunga juga. Sama nih. Terus vas bunganya mau dikasih hiasan wayang atau batik kira-kira? Kalau aku sih suka batik. Iya, pada aja biar bagus kalau dipandang. Sama-sama, bagus juga. Sip, fix ya. Vas bunga dibentuk batik. Ntar aku gambar sketsanya. Oke, terus bahan-bahannya apa aja? Yang pertama, tanah liat basah. Kedua, minyak goreng. Ketiga, cat. Keempat, kuas. Kelima, meja putar. Keenam, air. Ketujuh, triplex. Kedelapan, pisau pahat. Dan yang terakhir, cetakan batik. Waduh, terus nanti kita beli bahannya di mana dong? Yang tenang, di rumahku bahan-bahannya sudah tersedia semua. Sip, sip. Terus proses pembentukannya dan berkaitannya bagaimana? Yuk, langsung saja kita mulai. Yang pertama, menyisihkan bongkahan tanah liat. Yang kedua, bulatkan tongkahan tanah liat. Yang ketiga,
melubangi vas bunga. Yang keempat, membuat leher vas bunga. Yang kelima, membentuk vas bunga. Yang keenam, mengukir vas bunga dengan membentuk batik. Yang ketujuh, mengecat vas bunga. Lalu selanjutnya langkah apa, Bro? Selanjutnya kita masuk ke langkah produksi. Di teknik produksi kita menggunakan teknik putar dengan bantuan alat. Oke. Wah, membuat vas bunga ternyata asik juga ya kalau bersamaan. Jadi bisa nyari uang. Hehehe. Iya. Kira fungsi vas bunga itu buat apa? Yang pertama, sebagai hiasan rumah. Yang kedua, untuk meletakkan setangkai atau serangkai bunga. Menurut kalian vas bunga kayak gitu emang bisa untung banyak? Asalkan ada usaha, pasti ada hasil. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yuk, semangat yuk. Susah banget buat vas bunga. Apa, bro? Udah gak ada uang saku, kerja pun susah gini, merita banget hidupku. Nasib, nasib. Harusnya kamu lebih bersyukur masih bisa makan. Mungkin kalian tidak menyadari kalau penderitaan adalah suatu proses yang diberikan Tuhan. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Seperti yang tertulis Yakobus pasal 1 ayat 3-4. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia rela berkorban untuk menebus dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus bangkit. Keren banget gak sih proses Tuhan Yesus? Benar banget kamu, bro. Aku jadi sadar kalau kita harus menghadapi cobaan-cobaan maupun rintangan di masa pandemi. Ya bro, di masa pandemi sekarang banyak orang-orang demam. Iya, aku aja ini masih gak fit. Ngomong-ngomong, kalian tahu obat herbal atau obat alami gitu nggak? Aku lagi gak enak badan nih. Oh ini aja, kamu beli atau buat aja dulu. Emang harus wedang jahe? Gak ada yang lain gitu? Ada sih, tapi yang aku tahu sih ya wedang jahe itu. Karena bisa menghangatkan tubuh di masa musim pancaroba gini. Tambah lagi masih pandemi kok. BTW itu kan masuk ke dalam kelompok patent kan? Ya, jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tangan. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa ketan bernama zingerol. Jahe termasuk dalam famili Zingiberaceae atau temu-temuan. Jahe memiliki banyak sekali manfaat. Dapatnya menyembuhkan beberapa penyakit seperti masuk angin, sakit tenggorokan, menghangatkan badan, batuk kering, mual muntah, rematik, setelah sakit otot. Selain itu, ekstrak jahe juga dipercaya mampu mencegah penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Maka dari itu, sangat cocok sekali saat kita mengonsumsi wedang jahe di musim pancaroba seperti ini. Makasih bu infonya bro. Yoi, sama-sama. By the way, kalian sebelum Omikron ada yang pernah berpergian nggak? Aku sih ke Borobudur. Coba dong ceritakan kisahnya tentang Candi Borobudur. Borobudur Temple is the largest Buddhist temple in the world. This temple building was built during the time of King Samaratungga of the Shailendra dynasty around 824 AD. This Buddhist monument has an area of 123 times 123 m2 quadrat. Borobudur Temple has 504 Buddha statues, 72 expanse stupas, and 1 main stupa. Borobudur Temple has an architectural map
that describe the technique of the architectural style originating from India. UNESCO has recognized and used the architectural splendor of Borobudur Temple as one of the great Buddhist monuments in Indonesia and also in the world. In completing the construction of Borobudur Temple to about 75 years, under the command of architect Gunadarma, with 60,000 m of volcanic rock tech in the Low and Progo Reef, which are located about 2 kilometers east of the temple. At the time the Borobudur temple was built, the metric system was unknown, and the unit of land asked to make this temple is tala, which is calculated by extending the thumb and middle fingers or measuring the length of hair from the forehead to the base of the chin. Based on the Karangtengah and Kahuluan inscription, historian Chigi D. Kasparis estimates that the founder of Borobudur temple was the ancient Mataram king of the Shailendra dynasty named Samaratungga. He built this temple around 824 AD. This temple could only be complete during the reign of Ratu Pramudawardhani, his daughter. Wah, bagus sekali ceritanya. Jadi makin pengen ke sana. Kapan-kapan kalau mau ke sana lagi, ajak aku dong. Ayo, gas! Ini selesai Omikron. Oke, kutunggu ya. Makasih. Siap. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata.